Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Sartini, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang, Angkatan 1, Program Studi Pendidikan Matematika. Saya melakukan perekaman praktik pembelajaran untuk ujian kinerja pada hari Selasa 17 November 2020 di kelas 12 P MIPA 5 SMA Negeri 1. Semangat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Jamnya siang, semangatnya tetap semangat pagi, ya? Ya, Bu. Oke. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Oke, semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan semoga kalian masih tetap semangat mengikuti pembelajaran daring hari ini. Walaupun belajarnya secara daring, belajar dari rumah, semangatnya jangan sampai menurun. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Semoga kalian terhindar dari paparan virus atau penyakit lainnya, ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas. Oke, ketua kelas Adila. Ya, Bu. Adila pimpin doa ya. Ya, Bu. Oke. Ini sebelum melakukan kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih Adila sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah menyiapkan alat tulis, buku paket, modul, atau perangkat yang kalian digunakan untuk mendukung kegiatan pelajaran hari ini? Sudah siap semua alat-alatnya? Sudah, Bu. Oke, bagus ya. Bagus ya. Apakah semua sudah mengisi presensi? Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini Ibu lihat anggotanya sudah lengkap. Sudah semua masuk room Zoom. Tapi untuk presensi tetap harus diisi di Nesa e-learning ya, sebagai rekapan kehadiran kalian dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, sesuai informasi Ibu pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan mempelajari peluang kejadian majemuk. Oke, Ibu akan share dulu. Dalam peluang kejadian majemuk, nah, cakupan materinya itu ada peluang kejadian saling lepas, ada peluang kejadian tidak saling lepas, ada peluang kejadian saling bebas, dan ada peluang kejadian bersyarat. Namun, yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari dua cakupannya, yaitu peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian tidak saling lepas. Bagaimana dengan soal pretest yang Ibu berikan? Masih ragu? Yang lain gimana? Oh, nggak tahu benar saya. Yang lain gimana? Lumayan susah, Bu. Masih ragu, Bu. Masih ragu. Oke, nggak apa-apa. Pretest itu Ibu kasih sebagai gambaran awal kalian terhadap materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan permasalahan terkait peluang kejadian saling lepas maupun peluang kejadian tidak saling lepas dengan baik, tanpa ada ragu-ragu lagi ya. Anak-anak, tentu kalian sudah tidak asing lagi ya mendengar istilah peluang. Sebelum kalian mempelajari peluang kejadian majemuk, kalian sudah mempelajari peluang kejadian sederhana. Ayo, istilah-istilah apa saja yang masih kalian ingat mengenai kejadian atau peluang kejadian sederhana? Apa saja istilah-istilah yang masih kalian? Percobaan, Bu. Percobaan. Ya, apa itu percobaan, Adila? Kegiatan mencoba-coba, Bu. Kegiatan mencoba-coba, Bu. Oh, kegiatan mencoba-coba. Kalau kita mencoba-coba itu pasti mendapatkan apa? Hasil percobaan. Oke. Kegiatan mencoba. Oke. Percobaan itu suatu tindakan untuk mendapatkan hasil tertentu. Oke, apa lagi istilah dalam peluang? Ruang sampel, Bu. Ruang sampel ya, bagus. Apa itu ruang sampel, Cincin?
Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Bagus. Apalagi? Kejadian yaitu himpunan bagian dari ruang sampel, Bu. Peluang. Apa itu peluang? Peluang adalah perbandingan banyaknya kejadian dengan banyaknya ruang sampel. Iya, bagus. Oke, syukur masih ingat ya. Nah, istilah-istilah tadi itu penting kalian pahami sebagai prasyarat dalam mempelajari peluang kejadian majemuk. Ya. Oke, misalnya, sekarang Ibu tanya, kalau kita melantunkan sebuah dadu sebanyak 1 kali, apa saja ruang sampelnya? Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bu. Oke, bagus. Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kalau diminta kejadian munculnya mata ganjil, apa saja? Kejadian muncul mata ganjil ada 3, yaitu 1, 3, dan 5. Oke, kalau ditanya peluang munculnya mata ganjil dari pelantunan sebuah dadu, berarti 1/2. 1/2. Oke, 1/2. Nah, materi itu penting kalian pahami ya, agar nanti lancar mengerjakan atau menjawab soal-soal dalam peluang kejadian majemuk. Nah, melalui kegiatan yang akan kita lakukan, ada diskusi melalui LKPD, ada kegiatan Zoom meeting, nanti diharapkan kalian dapat menentukan peluang kejadian saling lepas dari suatu percobaan acak. Oke. Juga menentukan peluang kejadian tidak saling lepas dari suatu percobaan acak. Berikutnya, kalian dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas, serta menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian tidak saling lepas. Sebelumnya Ibu sudah share video, juga Ibu sudah share modul handout-nya itu tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Apakah kalian sudah mempelajarinya? Sudah menyimak videonya belum? Sudah, Bu. Video sudah disimak. Sudah, Bu. Oke, bagus ya. Kalau sudah disimak, tentu itu akan sangat membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas dalam LKPD nanti, yang akan kalian diskusikan di forum diskusi nanti. Teori peluang itu banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita bicara peluang, sebenarnya kita dihadapkan pada sesuatu yang belum pasti. Kalau sudah tahu bahwa peluang kejadian itu besar akan terjadi, berarti kita harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Misalnya dalam permainan dadu, permainan remi, kartu bridge itu, atau pengambilan bola secara acak, itu kita juga menerapkan teori peluang. Nah, ini salah satu permasalahan yang akan kalian bahas dalam LKPD nanti. Nanti kalian silahkan berdiskusi dengan baik. Kalian semua harus proaktif. Jangan hanya menunggu-menunggu jawaban. Ikut berpartisipasi, ikut memegang peran dalam diskusi nanti, sehingga apa yang kalian pelajari lebih bermakna. Ya. Nah, dalam kegiatan ini, semua aktivitas yang kalian lakukan akan Ibu nilai. Mulai dari aktif menanggapi ketika Ibu bertanya, aktif di forum diskusi, kemudian juga ada presentasi. Nah, setelah itu juga ada kuis. Ya, di akhir pertemuan nanti juga ada kuis. Nanti Ibu akan bandingkan. Nah, tadi sebelumnya kalian sudah mengerjakan pretest. Nanti Ibu akan bandingkan setelah pembelajaran dengan post-test yang akan kalian kerjakan. Ya, semoga proses pembelajaran ini bermanfaat
sehingga dapat membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan terkait peluang kejadian saling lepas maupun peluang kejadian tidak saling lepas. Jadi itu garis besar kegiatan kita hari ini. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sekarang silahkan kalian akses Nesa e-learning. Setelah diskusi, kita akan masuk Zoom lagi pukul 13.20. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Silahkan sekarang kalian bisa meninggalkan room Zoom ini, berdiskusilah dengan baik ya. Kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan bertanya, Ibu akan memfasilitasi, membimbing dalam diskusi. Dan di Nesa e-learning juga sudah ada materi prasyarat yang bisa kalian baca-baca untuk membantu kalian menyelesaikan permasalahan dalam LKPD. Coba tunjukkan ruang sampelnya. Oke, pertanyaannya Suci sudah dijawab sama Cahyani. Bagus, Nak. Oke, bagus. Coba tunjukkan tabelnya, Nak. Coba yang lain koreksi ya. Coba ingat kembali. Apa itu bilangan prima? Ayo, sebelum Ibu yang jawab, siapa yang bisa menjawab pertanyaannya Desa? Coba dicek lebih teliti ya, Nak. Untuk yang D, kalian tinggal cari apakah dari dua kejadian ada anggota yang sama. Bagaimana dengan anggota kelompok yang lain? Oke, Ibu koreksi ya. NA itu banyaknya anggota kejadian A, bukan titik sampel. Untuk kegiatan 3, sudah, Nak? Bagus. Bagus, ini sudah menjawab pertanyaannya Desa ya. Iya. Iya, benar. Silakan diupload ya, waktu mengerjakan sudah habis. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, masih semangat? Semangat, Bu. Oke, kita isi dengan tepuk semangat dulu. Ya, sebelum presentasi, tepuk semangat dulu. Semangat ya. Oke, tadi Ibu sudah lihat pekerjaan LKPD kalian yang sudah kalian upload. Nah, sekarang waktunya mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Untuk kegiatan 1, Ibu minta perwakilan dari kelompok 4. Soalnya yaitu Hendra melakukan percobaan pelantunan 2 buah dadu bersama-sama sebanyak 1 kali.
Tentukan peluang Hendra mendapatkan mata dadu yang muncul berjumlah 6 atau berjumlah 7. Berdasarkan permasalahan di atas, tuliskan ruang sampel dari percobaan pelantunan 2 dadu sekaligus. Jadi bisa kalian lihat pada tabel yang saya share. Nah, kita melantunkan 2 buah dadu sekaligus bisa jadi pada dadu pertama angka 1 dan pada dadu kedua muncul angka 1 juga. Seterusnya sampai seperti 6,6. Yang B, tuliskan himpunan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 6, kemudian tentukan peluangnya. Nah, pada tabel di atas, kita bisa mencari jumlah mata dadu yang berjumlah 6. Yaitu ada 1,5, 2,4, 4,2, dan 5,1. Jadi banyaknya kejadian A, yaitu ada 5 kejadian. Nah, yang kedua itu ada NS, yaitu banyaknya ruang sampel, itu seperti tadi ada 36. Jadi peluang untuk mencari kejadian A, mata dadu berjumlah 6, yaitu banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel, yaitu 5/36. Tuliskan himpunan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7, kemudian tentukan peluangnya. Yang C sama seperti yang B, kita tentukan dulu anggota dari mata dadu berjumlah. Kita bisa cari di tabel dan mendapatkan anggota 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1. Lanjut kita mencari peluangnya, yaitu dengan membagi banyaknya anggota B dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Lanjut yang D, apakah ada kejadian munculnya mata dadu jumlah 6 yang sekaligus merupakan kejadian munculnya mata dadu jumlah 7? Jika ada, tentukan peluangnya. Jadi kita tidak mendapatkan kejadian munculnya mata dadu jumlah 6 sekaligus merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7. Bisa dilihat dari banyaknya anggota A dan B. Dilihat dari anggota A, itu ada 1,5 sampai dengan 5,1, tidak ada satupun yang sama dengan anggota B. Sehingga tidak ada kejadian munculnya mata dadu 6 sekaligus merupakan kejadian munculnya mata dadu 7. Yang E, tentukan himpunan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 6 atau berjumlah 7, kemudian tentukan peluangnya. Nah, jadi dari dari soal yang beda, kita gabung anggota dari A dan B. Sehingga banyaknya dari anggota C, yaitu ada 11, sehingga peluang yang didapatkan yaitu 11/36. Oke, gimana yang lain? Sekian dari saya. Gimana yang lain? Ada tanggapan? Coba dicermati lagi kalimatnya Evi. Saya, Bu, ingin menambahkan. Oke, silahkan. Siapa yang menambahkan? Ini tidak kelihatan di layar Ibu. Yumas, Bu. Dewa Yumas. Dewa Yumas, kelompok berapa, Dewa Yu? Kelompok 2, Bu. Oke, silahkan. Untuk kesimpulan yang F, kejadian yang dapat membentuk kejadian saling lepas, yaitu tidak ada kejadian yang sama antara kejadian satu dengan kejadian lainnya. Dari kegiatan di atas, dapat disimpulkan bahwa peluang kejadian saling lepas adalah gabungan peluang kejadian A dan peluang kejadian B. Dapat kita rumuskan dengan peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Seperti permasalahan yang E, kita dapat menggunakan rumus ini. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B sama dengan 5/36 ditambah dengan 6/36, hasilnya 11/36. Jadi dengan menggunakan cara yang berbeda, kita dapat mendapatkan hasil yang sama. Oke, gimana yang lain? Jadi, iya, mudah sekali menghitungnya. Dengan catatan kalian
Harus tepat mendata anggotanya. Jadi tepuk tangan buat Evi dan Yumas. Kelompoknya Evi, juga kelompoknya Yumas. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke kegiatan 2 ya. Kegiatan 2, coba kelompoknya, Ibu minta kelompoknya Cok Rara ya untuk kegiatan 2. Ya, Bu. Oke, silakan Cok. Jadi saya akan menjelaskan kegiatan 2 yang A itu tuliskan kejadian munculnya mata prima pada dadu pertama, kemudian tentukan peluangnya. A sama dengan kejadian munculnya mata prima pada dadu pertama, yaitu 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6. Jadi banyak kemungkinan kejadian munculnya mata prima pada dadu pertama itu ada 12, dan peluangnya itu 12/36, jadi sama dengan 1/3. Sama dengan kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu lebih besar dari 10, yaitu ada 3, 5,6, 6,5, dan 6,6. Jadi banyak kemungkinan kejadian munculnya jumlah mata dadu yang berjumlah lebih dari 10, yaitu 3, jadi peluangnya 3/36 sama dengan 1/12. Apakah ada kejadian munculnya mata prima pada dadu pertama yang sekaligus merupakan kejadian munculnya mata dadu lebih besar dari 10? Ada, yaitu dadu pertama sama dengan 5 dan dadu kedua sama dengan 6. Jadi peluang A irisan B sama dengan 1/36. Tuliskan kejadian munculnya mata prima pada dadu pertama atau jumlah kedua mata dadu lebih besar dari 10, kemudian tentukan peluangnya. Jadi 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,5, dan 6,6. Jadi peluang A gabungan B adalah 14/36 sama dengan 7/18. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu kejadian pada permasalahan di atas merupakan kejadian tidak saling lepas. Dua buah kejadian dikatakan tidak saling lepas apabila terdapat elemen yang sama antara kejadian satu elemen dengan lainnya. Pada kejadian di atas, kejadian A dan B termasuk tidak saling lepas karena pada kedua kejadian terdapat elemen yang sama, yaitu angka 5 dan 6 yang masuk ke bilangan prima dan bisa dijumlahkan lebih dari 10. Oke, gimana kelompok yang lain tanggapannya terhadap yang dipresentasikan sama kelompoknya Cok Rara? Ada yang memiliki pendapat berbeda? Saya, Bu. Bilangan prima tuh Oke, Cynthia ya? 2 kan? Ya, Bu. Iya, Cynthia, gimana Cynthia? Untuk yang A itu kan tuliskan himpunan kejadian munculnya mata prima pada dadu pertama, kemudian tentukan peluangnya. Untuk bilangan prima itu kan bisa dimulai dari 2. Jadi? Bu, perlu saya tunjukkan hasil pekerjaan saya? Boleh. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, dan seterusnya. Sampai 5,6. Jadi bedanya sama Cok Rara? Pada bilangan primanya Cok Rara tadi kan 2-nya nggak diisi, langsung ke 3. Oh iya, Cok Rara 2-nya nggak dihitung. 2 itu bilangan prima apa bukan? Iya. Iya. Iya, keliru sedikit ya. Keliru sedikit. Jadi dalam menentukan peluang itu kita harus teliti dalam mendata anggotanya, jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau ada yang tertinggal nanti jadi hasil hitungannya kita salah. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Sama dengan kelompoknya Cynthia atau Rara yang lain pekerjaannya? Cynthia, Bu. Oke, sudah. Oke, jadi Cynthia, Bu. Ibunya Cynthia sudah benar ya? Oke. Jadi kesimpulannya apa dari permasalahan peluang kegiatan 2 ini? Jadi kesimpulannya yaitu kejadian pada permasalahan di atas merupakan kejadian tidak saling lepas. Kejadian
Dua buah kejadian dikatakan saling tidak lepas apabila terdapat elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan lainnya. Seperti kejadian di atas, misalkan A. A itu sama dengan kejadian munculnya mata prima pada dadu pertama. Dan B, kejadian munculnya jumlah kedua, mata dadu lebih besar dari 10. Karena jika dadu pertama muncul angka yang sama itu 5,6. Karena yang A kan harus mata prima pada dadu pertama. Jadi 5-nya harus di depan. Dan kalau 5 dan 6 itu dijumlahkan hasilnya lebih dari 10. Makanya ada elemen yang sama antara himpunan antara kejadian A dan kejadian B. Maka kejadian A dan B tak saling lepas, sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang irisan dua kejadian tak saling lepas adalah tidak sama dengan 0. Kan? Jadi irisannya sama dengan 1/36, karena ada satu kejadian yang sama. Kayak elemennya kan 5,6 ada pada kejadian A, dan 5,6 juga ada pada kejadian B. Makanya 1/36. Habis itu, jadi untuk menghitung peluang gabungan dua kejadian tak saling lepas, rumusnya yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A. Sebentar, Cok, sikap belajarnya ya. Jadi mohon semuanya menyimak dengan baik ya, agar nanti tidak mengalami kesalahan yang sama. Ya. Silakan lanjutkan Cynthia. Peluang gabungan dua kejadian tak saling lepas adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Atau peluang gabungan dua kejadian tak saling lepas merupakan jumlah masing-masing peluang kejadian dikurangkan dengan irisan dua kejadian tersebut. Oke, gimana yang lain cukup jelas ya? Halo. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Cynthia dan juga buat Cok Rara. Cok Rara keliru sedikit enggak apa-apa, yang penting sudah mencoba ya. Kelompoknya Cok Rara nanti perbaiki pekerjaannya biar tidak salah hitungannya ya. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan 3. Di kegiatan 3 Ibu minta kalian membuat masalah sendiri terkait peluang kejadian saling lepas maupun peluang kejadian tidak saling lepas, termasuk penyelesaiannya seperti apa. Oke, sekarang tidak Ibu yang tunjuk, tapi Ibu minta kalian yang mau mengemukakan permasalahan yang ditulis seperti apa, terus kita cek bersama-sama apakah hitungannya sudah benar atau belum ya. Oke, silakan siapa yang mau mencoba? Saya mau. Cynthia lagi. Oke, silakan Cynthia. Sebuah mesin memproduksi 20 bola bernomor 0 sampai 19 secara bersamaan. Kerusakan bola hasil produksi oleh mesin tersebut 25%. Misalnya, A kejadian terambilnya sebuah bola bernomor bilangan cacah sampai 5 yang tidak rusak. Dan B kejadian terambilnya sebuah bola bernomor genap yang tidak rusak. Tentukan peluang kejadian A atau B. Jadi kan sebuah mesin memproduksi 20 bola. Jadi diketahui yang rusak itu kan ada 25%. Jadi 25% itu kan sama dengan 25/100. Untuk mencari tahu berapa banyak bola yang rusak, kita bisa mengalihkan 25% dikali 20. Jadinya 25/100 dikali 20. Hasilnya 5. Jadi kan sudah diketahui ada 5 bola yang rusak. Setelah itu diketahui A sama dengan kejadian terambilnya sebuah bola bernomor bilangan cacah sampai 5 yang tidak rusak. Bilangan cacah sampai 5 itu kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya kejadian itu kan ada 6. Habis itu B, kejadian terambilnya sebuah bola bernomor genap yang tidak rusak. Jadi bilangan genap itu kan 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Kan jumlahnya 10. Habis itu ditanya peluang A gabungan B. Sebelumnya kita harus mencari berapa banyak bola yang tidak rusak. Caranya, jumlah keseluruhan bola dikurangi dengan bola yang rusak. Kan tadi udah diketahui
sudah ditemukan 5 bola yang rusak itu kan ada 5. Jadi 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Jadi ada 15 bola yang tidak rusak. Habis itu kita mencari peluang A. Itu sama dengan NA per NS. NS-nya kan 15, jadinya 6 per 15. Sama juga untuk mencari peluang B-nya kan NB per NS. Jadi 10 per 15. Kejadian A dan B kan ada elemen yang sama, yaitu 0, 2, dan 4. Jadi itu termasuk ke irisan. Jadi peluang A irisan B sama dengan 3 per 15 karena ada tiga bilangan yang sama. Habis itu, untuk mencari peluang A gabungan B, yaitu menggunakan rumus PA plus PB dikurangi P peluang A irisan B sama dengan 6 per 15 ditambah 10 per 15 dikurangi 3 per 15. Jadi hasilnya 13 per 15. Oke, gimana yang lain terhadap soal yang dibuat oleh kelompoknya Cynthia? Ada masukan atau coba kalian koreksi, sudah benar belum? Sudah, Bu. Yakin, Bu. Bagus sekali soalnya ya. Oke, jadi berdasarkan kegiatan kita hari ini sampai kegiatan 3, tadi sudah 2 orang yang mempresentasikan. Kita kasih tepuk tangan juga buat Evi. Tepuk tangan buat Evi, kasih jempol boleh. Oke, nah sekarang apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan yang kita lakukan hari ini, Mas? Untuk kesimpulannya, peluang dua kejadian saling lepas. Kejadian A dan B dikatakan saling lepas ketika irisan dari kedua kejadian tersebut adalah himpunan kosong. A irisan B sama dengan himpunan kosong, atau kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Oke, Doayu bisa diaktifkan kameranya? Bisa, Bu. Oke, silakan. Rumusnya, peluang sama dengan A gabungan B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Untuk peluang dua kejadian tidak saling lepas, kejadian A dan kejadian B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersamaan. Rumusnya, peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan dari B. Nah, sebagai penguatan atas apa yang kita pelajari hari ini, bahwa ada 2 kejadian yang saling lepas, ada kejadian yang tidak saling lepas, lalu bagaimana cara menentukannya, kalian sudah pelajari. Ketika kita menghitung peluang saling lepas maupun tidak saling lepas, jadi kita harus apa dulu? Mendata kejadian yang mungkin, ya. Oke, kejadian A, data dulu, terus kejadian B, data. Habis itu kita lihat apakah antara kejadian A dan kejadian B ada anggota atau elemen yang sama atau tidak. Baru kemudian menentukan peluangnya. Hal baik apa yang kita pelajari hari ini yang bisa kalian berikan? Saya mengikuti kegiatan ini, saya tadi tahu cara juga untuk menentukan peluang kejadian yang saling lepas dan tidak saling lepas. Teliti dalam mendata kejadian-kejadian tersebut sehingga tidak salah untuk menentukan nilai peluang. Ya, Bu. Oke, nah sekarang Ibu informasikan untuk kegiatan kalian kerjakan kuisnya ya. Kuisnya dibuka jam 16. Terus untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke sub berikutnya dari peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian saling bebas dan bersyarat. Oke, terima kasih anak-anak atas partisipasinya hari ini. Sekian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, bisa membantu kalian menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan peluang ya. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini. Sebelum Ibu tutup dengan para mesanti, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tadi yang memimpin doa adalah ketua kelas, sekarang Ibu minta yang memimpin doa adalah Bubung. Bubung Bramanda, silakan pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, langkah baiknya kita menutup dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai.
berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Ingat tetap jaga kesehatan ya. Semoga pertemuan berikutnya kita bisa berkumpul kembali, semuanya bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat ya. Oke, kita akhiri dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.